Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya mengambil satu tema, yaitu kepedulian Yesus atas orang yang sedang mengalami krisis di dalam kehidupan. Setiap orang pasti pernah mengalami krisis dalam hidup ini ya. Saya kira krisisnya besar ataupun kecil, kita pernah mengalami krisis ini. Setiap orang pasti pernah mengalaminya. Mari kita akan melihat ayat firman Tuhan dari Markus pasal yang kelima ayat 24 sampai 34. Saya akan bacakan ya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, yaitu Yairus, kepala rumah ibadat. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, ada satu istilah namanya endurance. Endurance ini adalah daya tahan ya. Setiap orang punya kemampuan untuk bertahan dari tekanan dan melawan kelelahan di dalam kehidupannya. Namun daya tahan seseorang itu walaupun berbeda-beda. Satu ketika seperti misalnya saya memegang aqua ini ya. Botol aqua ini kalau saya pegang 1 jam saya bisa tahan. 5 jam mungkin saya bisa tahan. Coba bayangkan, kalau misalnya 1 hari atau 2 hari, apalagi seminggu, 2 minggu, pasti saya akan menjadi lelah dan saya tidak akan bisa bertahan lagi. Sebab itu saya harus melepaskannya. Begitulah kehidupan yang kita hadapi. Di dalam hidup ini, setiap orang ketika daya tahannya menurun, bahkan daya tahannya hilang, ya, yang diterpa oleh krisis pertama. Krisis pertama yang dihadapi mungkin dia bisa bertahan. Tetapi ketika krisis kedua, mungkin ketahanannya makin berkurang. Krisis ketiga dalam kehidupannya, dia juga mengalami kelelahan. Krisis keempat, kelima, dan seterusnya akan membuat dia tidak akan bertahan lagi. Sehingga ibu bapak sekalian, orang ini akan berpikir, siapa yang mau peduli dengan saya? Siapa yang dapat menolong saya? Karena krisis yang dialami seseorang bisa menghancurkan, merusak fisik, merusak mental, juga menghancurkan spiritual, ya, kerohanian seseorang. Ada pertanyaan secara spiritual, apakah Allah masih mau peduli denganku? Apakah masih ada orang yang peduli denganku? Kenapa aku dibiarkan begitu saja? Kenapa dia nampaknya diam saja? Dia di sini yaitu Tuhan, Allah ya. Kenapa kok diam saja kelihatannya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, penderitaan, apalagi di masa pandemi yang kita hadapi ini, ya, yang masih terus membayangi kita, membuat kita lelah, ya, membuat kita kadang-kadang juga putus asa, apalagi juga yang berdampak kepada masalah ekonomi, ya. Banyak orang-orang yang
mengalami krisis ekonomi di dalam kehidupannya. Saya mendengar cerita seorang bapak yang datang kepada seorang hamba Tuhan. Dia berkata, hidup saya itu seperti kertas yang diremas-remas. Masalah satu belum selesai, sudah datang masalah yang kedua. Masalah kedua belum selesai, datang lagi masalah yang ketiga, dan terus bertubi-tubi. Selain diremas kertas yang ada di tangan saya, hati saya itu benar-benar sudah diremas. Tapi juga hati saya itu seperti kertas yang dirobek-robek. Ketika mama saya mengalami COVID dan meninggal dunia, robekan pertama pada kertas itu terjadi. Dan belum selesai masalah ini, saya masih dalam kesedihan. Anak saya mengalami kecelakaan, patah tulang kakinya, sehingga menjadi cacat seumur hidup. Saya mengalami robekan yang kedua. Seolah-olah hidup saya ini mau diapakan lagi. Usaha saya sudah bangkrut. Karena omset yang saya targetkan tidak tercapai, toko saya juga sudah tutup. Saudara, ini adalah gambaran dalam kehidupan ini. Betapa krisis bisa merusak seseorang di dalam kehidupannya. Baik secara fisik, ya sakit yang nggak sembuh-sembuh misalnya ya. Mental kita juga menjadi down. Dan juga kerohanian kita menjadi menurun. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku yang dikasih Tuhan dalam situasi seperti ini? Di dalam perikop ini kita melihat sebenarnya ada dua kisah. Tetapi yang kita mau perhatikan hanya satu kisah saja, saudara ya. Di mana kita melihat di sini ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Bayangkan ibu bapak sekalian, 12 tahun sakitnya. Bukan hanya 1-2 bulan, bukan hanya 1-2 tahun, tapi 12 tahun. Hidupnya sudah kusut pasti, saudara ya. Tadinya dia rapi, cantik kelihatannya. Sekarang, saudara, dia sudah tidak mau berdandan lagi. Hidupnya sudah mulai putus asa, saudara ya. Dia merasa dirinya, ya, sudah tidak berharga lagi. Di sini kita melihat, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia merasa, saudara, sudah hampir putus asa. Tapi di sini kita melihat, saudara ya, ada sebuah iman. Meskipun dia adalah seorang yang bukan dari pihak keturunan Yahudi. Dia adalah seorang dari orang bukan Yahudi, dia seorang kafir, saudara. Dia menunjukkan kepercayaannya di dalam kepercayaan yang sebenarnya kepercayaan lama, ya. Ya, karena dia berpikir, saudara, seperti kita pergi ke Borobudur lah ya. Di stufa yang atas itu, saudara, ada satu lubang. Siapa yang bisa merogohkan tangannya masuk ke dalam lubang itu, maka seolah-olah dia akan dapat jodoh, dia akan dapat rezeki dan lain sebagainya. Nah, saudara, pemahaman seperti ini adalah pemahaman lama dia. Tetapi saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, kita melihat, saudara, ada satu keindahan, ada satu kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Yang pertama, Yesus mengubah hidupnya yang tadinya tidak berharga menjadi berharga. Karena satu jiwa di hadapan Yesus sudah berharga, dan Yesus mengasihi setiap orang person to person, pribadi lepas pribadi. Kita perhatikan di sini, saudara ya, bahwa di ayat 24 dikatakan, di antara begitu banyak orang yang berbondong-bondong, bahkan berdesak-desakan, yang datang kepada Yesus. Di sini tidak ada social distancing, saudara ya. Physical distancing, saudara, tidak ada ya. Wanita itu berusaha menjamah, mengait, meraih jubah Yesus. Saudara, kita melihat, saudara, bagi Yesus, di tengah-tengah banyak orang di sini, saudara ya. Wanita ini, saudara, begitu dikasihi Tuhan. Kadang-kadang kita kepengen, saudara, ya seperti saya ya. Saya senang kalau misalnya saya melayani orang banyak. Tapi kalau jiwanya sedikit, ya rasanya kurang semangat begitu ya. Tapi bagi Yesus, saudara, saya belajar juga di sini. Satu jiwa itu berharga. Satu jiwa ini, saudara, begitu dikasihi Tuhan. Yesus punya hati. Yesus punya waktu, Yesus punya komitmen, Yesus punya perhatian, person by person. Seperti seorang gembala yang Tuhan Yesus juga umpamakan. Gembala yang baik
akan mencari satu dombanya yang hilang. 99 domba ditinggalkannya demi mencari satu jiwa ini. Ketika saudara perempuan ini datang kepada Yesus, mencari Yesus, berjuang untuk bertemu Yesus, menyerahi jubah Yesus. Saudara, di sini kita melihat belas kasihan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Sekali lagi, satu jiwa berharga di hadapan Tuhan, dan satu jiwa tetap dikasihi oleh Yesus. Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan mengasihi manusia yang ada di dalam dunia ini. Manusia yang berdosa, jiwa-jiwa, pribadi lepas pribadi, saudara. Kita bersyukur di mata Tuhan. Kita jauh lebih berharga daripada burung pipit. Sehingga Tuhan menghargai, mengasihi kita. Di dalam Matius 10 ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bahkan dikatakan saudara, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak ada seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita ragukan? Kita ini sangat berharga dan dikasihi Tuhan. Yesus mencintai kita, pribadi lepas pribadi, seperti perempuan ini, saudara ya. Perempuan yang sudah hilang harapan, perempuan yang sudah mungkin tidak kelihatan seperti manusia lagi, saudara ya. Sudah seperti orang gila mungkin, saudara, atau setengah gila. Seperti orang yang sudah dibuang di tengah masyarakat, saudara. Tetapi Yesus memperhatikan. Yesus tetap mengasihi. Saudara, kita melihat di mata Yesus, kita tetap berharga sekalipun kita kolaps. Kita bangkrut. Di ayat 25 dan 26 dikatakan, di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib. Bayangkan saudara, sudah berulang-ulang diobati berbagai dokter ya. Mungkin dari dokter di rumah sakit A, tidak sembuh, dia bawa pergi lagi ke rumah sakit B, ke profesor, bahkan saudara, sudah berapa banyak uang yang dihabiskan saudara untuk mengobati sakitnya. Sehingga dihabiskannya, dikatakan, semua yang ada padanya. Hartanya habis. Depositonya habis, tabungannya habis, saudara. Namun dikatakan sama sekali tidak ada faedahnya. Dia sudah pergi ke banyak dokter, dia sudah minum berbagai macam obat. Yang dari yang murah sampai yang mahal. Dikatakan saudara ya, tidak ada faedahnya semuanya itu. Bahkan keadaannya semakin memburuk. Ibu bapak, saudara yang dikasih Tuhan, wanita ini sudah bangkrut, sudah kolaps, saudara ya, karena semua yang dia punya sudah habis untuk mengobati sakitnya. Lalu saudara, badannya pun juga sudah tidak menarik lagi. Pasti badannya udah lemas, pucat, saudara ya, bau amis karena sakit pendarahan, saudara ya. Bayangkan saudara ya, kalau orang terus-menerus menstruasi, saudara ya, sudah bertahun-tahun, bau amis, bau darah, saudara ya. Ya, bahkan saudara kalau kita lihat di orang Yahudi, di adat istiadat budaya Yahudi, orang yang mengalami pendarahan itu saudara najis di hadapan imam. Najis, dia dianggap tidak berharga. Tidak boleh datang ke bait Allah. Namun dikatakan di sini saudara, di mata Yesus tetap berharga. Meskipun dia sudah hancur hidupnya. Dari yang cantik, dari yang kelihatannya penampilannya luar biasa, mungkin seperti selebriti, seperti artis. Sekarang seperti orang yang kurang waras barangkali saudara ya. Seperti ya orang yang sudah putus asa, tidak ada gairah. Kalau kita lihat kisah Ayub juga saudara ya. Ketika Ayub mengalami penderitaan, dia duduk di tanah, dia mengambil debu, dia menggaruk-garuk badannya saudara dengan beling. Sudah tidak kelihatan lagi saudara seperti dirinya
sebelumnya dalam keadaan yang sehat, saudara ya. Dia mungkin udah dianggap seperti, ya, bukan manusia yang normal. Perempuan ini juga mungkin seperti itu, saudara. Dalam kekristenan, tidak ada orang yang dibuang, meskipun dia bangkrut. Tidak ada orang yang dibuang, meskipun dia sudah tidak ada apa-apa lagi. Sudah kolaps, saudara ya. Kadang-kadang, saudara, ada doa yang kelihatannya rohani, padahal frustasi, saudara ya. Ketika seseorang hamba Tuhan mungkin atau kita mendoakan orang yang sudah lama sakit, nggak sembuh-sembuh, kita doa aja, Tuhan kasihanilah orang ini. Sudah sakit terlalu lama, sakit terminal bertahun-tahun. Dia sudah habis hartanya buat pengobatan penyakitnya. Tuhan lebih baik, Tuhan. Engkau panggil saja. Saudara, ini doa frustasi namanya, saudara ya. Bukan doa yang rohani. Kita tidak boleh berdoa supaya orang cepat-cepat, saudara, mati. Tuhan tetap mengasihi, saudara. Meskipun seseorang ini, saudara, kelihatan tidak ada harapan. Seperti perempuan ini sudah kolaps, tidak ada harapan. Tapi ketika wanita ini datang kepada Yesus, Tuhan tetap menolong. Masih ada harapan, saudara ya. Berharga di mata Tuhan sekalipun seseorang itu kolaps. Kita tidak boleh menghentikan hidup seseorang, saudara, karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Sekalipun dia, saudara, sudah ada di perbatasan yang tipis dalam pengharapannya. Sudah seperti, ya sebentar lagi dia mati. Kita tidak boleh mendoakan dia agar cepat mati. Karena di mata Tuhan, kita berharga sekalipun kita kolaps. Tuhan tetap mengasihi, Yesus mengasihi, saudara. Setiap jiwa-jiwa. Yesus juga berkata, aku datang bukan mencari orang yang sehat. Aku datang mencari orang yang sakit. Aku datang mencari orang yang membutuhkan aku. Aku datang untuk menolong mereka yang merasa diri tidak berharga, dalam keadaan putus asa. Disinilah kita melihat kepedulian Yesus yang amat luar biasa. Saudara, Yesus peduli terhadap orang yang hancur hidupnya. Dan yang ketiga, kita melihat, saudara, yang ketiga yaitu Yesus memperhatikan dan memberikan waktu kepada orang yang sedang dalam keadaan krisis. Di ayat 32 dan 34, saudara, dikatakan Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, ya imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan kita melihat di sini, Yesus berhenti sejenak dari perjalanannya yang sedang menuju ke rumah Yairus, kepala rumah ibadat yang meminta pertolongan kepada dia untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Saudara, kita melihat di sini, saudara, Yesus berhenti. Artinya apa? Yesus memberikan perhatian, memberikan waktu untuk berkomunikasi dengan perempuan ini. Sekalipun perempuan ini diam-diam menjamah jubah Yesus, tapi saudara, dia merasa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Kemudian Yesus bertanya, dia melihat sekeliling, dan dia tatap satu persatu orang-orang banyak yang berbondong-bondong itu. Lalu dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saya yakin dia bukan dengan berkata ini bukan dengan keadaan marah, saudaranya. Karena dia pasti tahu, saudara, orang itu satu persatu ya. Ada banyak tangan, ada banyak orang yang mengelilingi Yesus. Dia berhenti dan memandang sekeliling itu. Dia menatap satu persatu. Dan dia melihat, saudara, siapa yang melakukan itu. Dia sungguh berhenti, menatap, mencari. Memberi waktu untuk berbincang-bincang dengan wanita ini. Wanita yang tidak dipedulikan oleh banyak orang mungkin, saudara. Tidak ada orang yang sudah, banyak orang yang sudah meninggalkan dia, tidak memperhatikan lagi Yesus. Memperhatikan dia lagi. Tetapi Yesus sangat peduli dan berkata, hai anakku. Artinya apa? Yesus mengasihi. Seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya.
Ketika Yesus melihat perempuan ini, ditunjukkannya kepeduliannya yang sangat luar biasa. Bagi Tuhan, saudara-saudara, selalu ada waktu bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saat itu, perempuan ini sedang berada di perbatasan krisisnya. Dia sedang berjuang antara hidup dan mati. Hanya orang yang punya pengharapan yang tinggi dalam hidupnya, saudara ya, yang jauh akan lebih survive. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan berjuang atas hidup yang Tuhan hargai. Yesus satu-satunya pribadi yang peduli dan menghargai orang-orang yang diambang perbatasan kritis. Sebobrok apapun, sesulit apapun, keadaan kita sebangkrut apapun, saudara, bersama Yesus, setiap waktu kita akan terus maju, terus berjuang, jangan menyerah, never give up, saudara. Mari kita menerobos lembah-lembah persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Mari kita, saudara, hadapi pergumulan kehidupan kita ini. Kemenangan menanti kita. Karena ada Yesus yang selalu memperhatikan dan peduli dengan kita. Dia mau bersama dengan kita di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekuat apapun manusia, ketika krisis itu bertubi-tubi menimpa kehidupannya, ya seperti Spider-Man ini, saudara, satu saat dia bisa lemah. Namun ketika datang kepada Yesus, Yesus akan merangkul, memeluk, mengangkat dia. Seperti Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-12. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Saudara, kita yang lemah akan menjadi kuat ketika kita datang kepada Yesus. Yesus juru selamat kita. Yesus penolong kita. Bagi dia, saudara, tidak ada perkara yang sulit. Ketika dia peduli kepada kita, dia sanggup mengangkat kita. Dan kita lihat buktinya. Perempuan ini, saudara, disembuhkan Tuhan. Ada harapan yang baru. Ada semangat hidup yang baru. Ada transformasi, saudara, terjadi ketika datang kepada Yesus. Hidup yang tidak berguna menjadi berguna. Hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berarti. Wanita ini, saudara, tentu saja mengalami perubahan kehidupannya, saudara, yang diubah oleh Tuhan. Bukan saja sakitnya disembuhkan, tetapi juga, saudara, mentalnya juga. Bahkan rohaninya. Dia seorang yang tadinya nggak percaya kepada Allah yang hidup. Dia dari kelompok orang kafir. Sekarang dia mengenal Allah yang hidup. Allah yang benar. Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Yesus menjadikan hidupnya bernilai. Dia menjadi anak Tuhan. Dan Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Demikian juga kita, saudara. Kalau ada di antara kita yang sedang berbeban berat, datanglah pada Yesus. Krisis apapun yang menimpa kehidupan kita, Allah selalu peduli. Allah sanggup menolong kita. Kita berharga di hadapan Tuhan. Jangan menyerah. Never give up. Sesulit apapun, keadaan kita sehancur apapun, datanglah pada Yesus. Yesus sanggup menolong kita.